Kawan-kawan peternak, tahu tidak bahwa sesungguhnya pada saat Anda beternak, Anda sedang menyimpan dan menghasilkan harta karun. Ini adalah mutiara hitam, bentuknya memang hitam dan bulat-bulat. Ini adalah harta karun di dalam peternakan. Nah, bagaimana harta karun tadi diproses supaya menghasilkan yang namanya revenue stream, ada revenue stream, pendapatan yang lain. Jadi kalau halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm. Kawan-kawan peternak, tahu tidak bahwa sesungguhnya pada saat Anda beternak, Anda sedang menyimpan dan menghasilkan harta karun mirip seperti para bajak laut. Anda sadar nggak? Nggak sadar ya? Coba Anda perhatikan yang ada di bawah kandang Anda, yang warnanya hitam-hitam dan bulat-bulat. Itu sesungguhnya adalah harta karun. Kenapa bisa begitu? Nah, ayo coba kita hitung-hitung bisnisnya ya, aspek dari bisnisnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kambing dan domba kita, kado kita, mereka itu secara umum memakan pakannya adalah hijau-hijauan, kemudian diproses dalam tubuhnya, kemudian dikeluarkan menjadi kohe, kotoran hewan. Nah, kotoran hewan ini apabila sudah diproses menjadi harta karun hitam, menjadi mutiara hitam karena bulat-bulat asalnya. Gimana cara menghitungnya? Coba sebagai perumpamaan, sebagai memudahkan kita di dalam menghitung. Pada waktu hijauan dimakan oleh kado, tidak semuanya diproses menjadi daging atau bulu atau tanduk, tetapi sebagian diproses atau tidak terproses kemudian keluar sebagai kotoran hewan. Sesudah dikurangi oleh kandungan air yang biasanya keluar menjadi kencing, yang itu juga jadi pupuk loh. Sebagian terserap di dalam tubuh menjadi daging dan lain sebagainya. Maka kurang lebih sekitar, saya pakai angka yang gampangnya, sekitar 1/3 dari pakan hijauan itu menjadi kotoran hewan. Bahkan mungkin antara 30% sampai dengan 50%. Kalau kita buat perkiraan, misalnya satu kambing dan domba beratnya 30 kilo, kebutuhan pakan hijauan antara 10 sampai dengan 15% dari berat tubuhnya. Jadi kalau kemudian 30 kilo artinya di dalam waktu 1 hari dia butuh kurang lebih berapa? 3 kilo sampai dengan 4,5 kilo hijauan. Nah, dari tadi 3 sampai dengan 3,5 itu 1 kilo sampai 1,5 kilo menjadi kotoran hewan setiap hari ya. Jadi kalau Anda pelihara misalnya 100 kado dengan rata-rata berat, misalnya rata-rata beratnya adalah 30 kilo, artinya di dalam 1 hari Anda akan memproduksi kurang lebih 100 sampai 150 kilo kotoran hewan, mutiara hitam, harta karun yang nanti akan menjadi barang yang bisa dijual menjadi revenue stream yang lain dari peternakan Anda. Oke, ayo mari kita lihat bareng-bareng bagaimana prosesnya membuat harta karun dari peternakan kita. Ayo, kemon. Nah, kawan-kawan TNG,
Coba sekarang Anda perhatikan, saya sedang berada di kandang 3 dari TNG Farm. Ini adalah kandang 3 ini memang sengaja kami bangun dengan cukup tinggi nih, kurang lebih 1,8 meter. Fungsinya buat apa? Karena memang sengaja TNG bangun untuk kepentingan mengambil harta karun yang tidak ternilai. Dari apa? Dari Spada yang ada di belakang saya ini. Ini adalah mutiara hitam, bentuknya memang hitam dan bulat-bulat. Ini adalah harta karun di dalam peternakan. Nah, bagaimana harta karun tadi diproses supaya menghasilkan yang namanya revenue stream, ada revenue stream, pendapatan yang lain. Jadi kalau kita pendapatan utama kita misalnya adalah jualan cempe hasil breeding, atau jualan kita yang lain adalah misalnya susu dari kambing sapera. Ternyata bahwa mutiara hitam yang diolah, difermentasi, itu bisa menjadi revenue stream yang lain. Nah, kalau Anda perhatikan, mutiara hitam atau kohe-kohe ini seringkali itu juga dijual secara mentah. Apa yang dinamakan mentah adalah yang belum diproses secara fermentasi. Jadi tinggal dimasukkan di dalam karung dan kemudian dijual per karung. Itu harga jualnya dari 10.000 sampai dengan 20.000 per karungnya, dengan berat bervariasi 20 sampai dengan 30 kilo. Jadi kalau saya hitung-hitung, harga jualnya kurang lebih adalah 1.000 per kilo dari kotoran hewan yang masih mentah, belum difermentasi. Nah, di dalam bisnis yang bagus adalah di mana kita melakukan proses-proses untuk menambah nilai dari produk yang akan kita hasilkan. Tadi teman-teman sudah dengar ya, bahwa 1 kilo dari kohe itu harganya adalah 1.000. Nah, kalau kita proses lebih lanjut untuk menghasilkan yang namanya pupuk kompos yang sudah ready use, siap dipakai, tahu nggak harganya berapa? Sekilo kalau yang sudah ready use, siap pakai, artinya harganya berlipat menjadi 3.000 sampai dengan 5.000, tergantung di mana Anda berada. Semakin besar kota Anda, biasanya semakin mahal. Apalagi kondisi saat ini di mana pupuk kimia harganya melambung tinggi gara-gara suplai dari negara-negara lain, gas dan lain sebagainya. Akibat dari perang Rusia Ukraina menjadi tersendat, harganya melambung tinggi. Nah, sekarang prosesnya seperti apa sih? Sebenarnya prosesnya sederhana. Jadi kohe-kohe yang seperti ini kita biarkan bertumpuk, misalnya menjadi beberapa senti, misalnya 1 layer gitu ya. Kemudian bisa kita bolak-balik supaya terjadi proses pengeringan. Nah, saya ambilkan ini. Ini adalah EM4 Effective Microorganisms untuk tanaman. Ini adalah bakteri fermentasi yang akan dipakai untuk mempercepat proses pengolahan dari kohe-kohe yang ada. Karena kalau kohe dibiarkan berproses dengan sendirinya itu butuh waktu berbulan-bulan, bisa lebih dari 3 bulan baru dia siap. Tanda bahwa kohe itu bakterinya sedang bekerja kalau kita pegang dia. Artinya apa? Terjadi proses penguraian dari kohe oleh mikroorganisme. Nah, dengan EM4 akan dibantu karena jumlahnya ada banyak sekali ada di sini, sehingga prosesnya lebih cepat. Tadi saya teruskan ya. Jadi sesudah dikeringkan, diaduk-aduk rata, kemudian kita campur nih dengan EM4 secukupnya. Nanti Anda lihat sendiri takarannya ya. Dicampur dengan misalnya gula pasir, masukkan dalam air gitu kan, kemudian disemprot secara merata. Kemudian kita biarkan lagi sampai kemudian lapisan berikutnya
Kita aduk lagi, kita keringkan biar lebih kering, kemudian kita semprot lagi dengan E4. Nah, begitu jumlahnya sudah cukup, kita pindahkan ke tempat di mana benar-benar proses pengeringan terjadi. Jadi tidak akan kena kencing dari kado. Kita aduk lagi. Nah, kemudian kita semprot lagi. Nah, di fase terakhir ini kita tutup dengan misalnya terpal selama misalnya 2 atau 3 minggu. Baru kemudian sesudahnya bisa kita buka. Dan apabila kita pegang sudah dingin, nggak panas, artinya proses fermentasi sudah berhasil dengan baik. Kita bisa pegang. Kalau kita cium baunya sudah bau tanah, sudah finish, sudah final, sudah berhasil. Nah, yang dilakukan untuk lebih memudahkan lagi, gimana caranya? Caranya adalah, tadi mungkin bentuknya masih dalam bentuk butiran-butiran rapuh, akan lebih baik lagi kita masukkan di dalam mesin chopper, mesin penggilingan yang untuk membuat menjadi apa? Bubuk-bubuk yang halus. Nah, dari situ kita akan mendapatkan dan memproduksi yang namanya pupuk kompos yang ready to use, yang harganya 1 kilonya 3-5 ribu. Kalau kita bandingkan dengan kondisi yang mentah harganya memang murah, 1.000 per kilo. Nah, untuk menghasilkan 1 kilo yang pupuk kompos yang udah jadi, kita butuh kurang lebih 2 kilo. Artinya 2 kilo 2.000, kemudian ditambah proses-proses sederhana tadi akan menghasilkan added value 1.000 atau lebih. Dari 2.000 menjadi 3.000 sampai dengan 5.000. Nah, itu adalah added value, penambahan nilai dari proses yang dilakukan oleh peternak. Nah, sekarang Anda bayangkan, tadi misalnya jika kita memiliki 100 ekor, di dalam waktu 1 hari memproduksi kurang lebih 100 kilo. 100 kilo ya. Di dalam jangka waktu 1 bulan, 1 bulan, 1 kilo kali 30 hari, 100 kilo kali 30 hari artinya apa? Berapa tuh artinya? 3 ton. 3 ton diproses menjadi pupuk kompos yang sudah siap pakai dan sudah jadi 1,5 ton. Saya ambil harganya 3.000. Jadi 1,5 ton kali 1,5 ton kali 3.000, 4,5 juta rupiah yang bisa kita hasilkan dari proses pengolahan kohe yang mentah menjadi pupuk kompos untuk 100 ekor. Angka yang lumayan bukan? Yang akan bisa membantu Anda untuk operasional sehari-hari. Jadi rekan-rekan peternak, ingat bahwa pada saat Anda beternak, Anda sebenarnya sedang menimbun harta karun. Jadi jangan biarkan harta karunnya tertimbun. Olah harta karunnya dan jadikan itu sebagai hasil samping untuk modal kerja Anda sehingga peternakan Anda menjadi sukses. Ayo, jangan malas untuk mengolah harta karun Anda supaya menjadi bagian resource yang penting di dalam kesuksesan Anda. Anda siap? Anda setuju? Lakukan. Salam sukses buat Anda. Dan jangan lupa ya, like, subscribe, komen, dan share supaya kita bisa bertemu kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa.